Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati hari ini, kita kembali beribadah. Mari berikan hati kita, berikan hidup kita kepada Tuhan. Dan biar rohnya menguasai hidup kita, memenuhi hidup kita, menyegarkan setiap jiwa kita, memberi kekuatan yang baru, dan membakar kembali roh kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Kami diberi nafas kehidupan, kami diberi kesehatan, kami diberkati. Semua Tuhan karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan ada rencana yang besar dalam kehidupan kami, karena Engkau masih belum selesai Tuhan untuk terus membawa kami mengalami perjalanan iman bersama dengan Engkau. Kuatkan setiap kami Tuhan, berkati setiap kami, ubah cara berpikir kami Tuhan. Pujian, hormat hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terimalah setiap penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur kepadanya. Mari kita bermazmur buat Tuhan yang hidup, buat Yesus yang sudah mati dan menebus dosaku dan dosa Anda Bapak Ibu Saudara. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
badai yang kau alami, yang kau hadapi hari ini dalam kehidupanmu. Hanya Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita melewati setiap badai. Penyertaan Tuhan itu selalu sempurna dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Cari Yesus dengan segenap hatimu, maka perlindungan, maka berkat-berkat, maka kekuatan yang baru Dia berikan dalam kehidupan. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Sebab Dia Allah yang hidup, sebab Dia Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dia Tuhan yang lahir rela jadi manusia, mati menebus setiap dosaku dan dosamu. Di dalam namanya ada pengharapan yang baru. Di dalam namanya ada mujizat. Di dalam namanya ada sukacita. Di dalam namanya ada damai sejahtera. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara.
keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Jiwa kami tenang di dalam Tuhan, hati kami bersukacita sebab Tuhan perlindunganku. Takkan pernah kekurangan hidupku, karena Allahku adalah Allah di atas segala Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, di akhir tahun ini terus Tuhan sertai kehidupan kami. Jauhkan kami dari setiap sakit, penyakit, virus, kerugian, kecelakaan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami umat-Mu. Dan kami jadi umat yang dibedakan sebab kami menyembah Allah yang hidup. Tuhan, berkati Tuhan firman-Mu Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi kuasa Allah menyertai kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Setiap firman yang disampaikan Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, menghidupkan, membangkitkan. Bahkan yang sakit mendengarkan firman-Mu sembuh dalam nama Yesus. Yang berkekurangan diberkati luar biasa, dicukupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hormat, pujian, syukur hanya bagi nama-Mu, Allah di atas segala Allah, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak untuk setiap kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu atas setiap kami. Kalau Kau pertemukan kembali kami di dalam ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan, aku percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, walaupun kami melihat dari YouTube Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu pun bekerja Tuhan atas setiap kami yang mendengarkan Tuhan, bahkan di rumah dimanapun berada. Terima kasih biar firman-Mu ini mengubahkan kehidupan kami, membebaskan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, hari ini saya akan sampaikan tentang yang namanya iman saudara. Saudara pasti mengerti apa yang disebut dengan iman. Iman itu kalau di dalam kekristenan itu adalah dasar saudara. Dasar dalam kekristenan kita, bahwa iman itu satu pondasi saudara. Di dalam satu bangunan, pondasi itu penting. Kalau pondasinya tidak kuat, bangunan itu pasti rubuh karena angin, banjir ataupun gempa bumi saudara. Tapi kalau suatu bangunan didasari dengan pondasi yang kuat, apapun yang terjadi, walaupun banjir, topan datang, rumah itu akan tetap berdiri teguh. Sama dengan yang namanya iman saudara. Iman itu adalah dasar dari kekristenan kita. Kenapa? Karena kalau dasar kekristenan kita benar dan kita punya yang namanya iman, kekristenan kita bukan Kristen yang biasa-biasa, yang kena masalah tiba-tiba lari daripada Tuhan,
Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya enggak enak, dia lari daripada Tuhan. Responnya salah, enggak saudara. Ini pentingnya iman saudara. Iman, bahasa Ibraninya aman saudara. Dalam bahasa Yunani, pistis artinya kepercayaan atau penyerahan kepada seseorang. Dan kata kerja dari pistis itu pisteuo. Ya saudara, itu bahasa Yunani saudara. Jadi pistis atau iman ini ada kata kerja. Jadi bukan yang bersifat pasif enggak, tapi aktif saudara. Jadi pasif, iman itu pasif. Ya, artinya pisteio ini percaya kepada atau menyerahkan diri kepada suatu objek. Nah, kalau di dalam kekristenan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Atau menyerahkan diri kepada suatu objek yaitu Tuhan Yesus saudara. Jadi itu iman. Jadi iman itu bukan iman yang pasif, tapi iman yang bergerak. Kalau ada orang ngomong iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah ini saudara. Jadi bukan hanya sekedar iman doang, tapi iman ini bekerja di dalam kehidupan kita saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Contoh, waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita percaya dong. Itu iman kita muncul. Iman mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Tapi saudara, tidak cukup hanya mengakui saja. Di dalam Kristen ada yang namanya setelah mengakui, ada yang namanya baptis. Setelah baptis, diselam, dikuburkan yang lama, karena kita mengikuti teladan Yesus, ditenggelamkan, itu berbicara sesuatu yang lama itu dikubur. Dan akhirnya keluar dari air menjadi pribadi yang baru. Tapi saya mau ngomong saudara, belum cukup di situ saja saudara. Setelah kita dibaptis saudara, kan mulut sudah ngomong, sudah mengaku Yesus Tuhan adalah Raja. Hati sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Tapi harus ada aplikasi di dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita ngomong bahwa aku percaya Yesus, kita harus punya yang namanya aplikasi di dalam kehidupan kita. Baru itu namanya afdol, bahwa kita benar-benar percaya Yesus. Kalau kita hanya ngomong percaya, kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus dibaptis, tapi setelah itu hidup kita enggak mengaplikasikan tentang Yesus atau kebenaran, enggak bisa saudara. Ya ini, iman tanpa perbuatan mati. Kita baca di Yakobus 2 saudara ayat ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Waktu kita sudah terima Yesus, kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Waktu kita dibaptis dan kita keluar menjadi lahir baru, itu ada aplikasi dari dalam hati ini keluar. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita ini benar-benar anak atau benar-benar orang yang percaya kepada Yesus. Jadi orang melihat, oh ya betul. Nah ini iman itu harus bekerja sama saudara dengan perbuatan kita. Untuk apa? Untuk mengaplikasikan iman kita ini keluar. Karena gak bisa saudara kita cuma hanya ngomong, oh Tuhan Yesus baik, engkau harus bertobat, tapi hidup kita gak benar toh. Gak bisa. Sesuatu iman itu harus dijalani saudara, step by step. Waktu engkau kepingin sesuatu yang besar, engkau harus step by step dari bawah saudara. Ini loh yang namanya perbuatan. Proses, ini yang namanya perbuatan saudara. Jadi enggak langsung
Wah, ya kan? Waktu kita beriman sesuatu kepada Tuhan, gak otomatis kan iman itu terjadi. Tapi kita harus jalani yang namanya proses Tuhan, saudara, untuk menuju iman itu, saudara. Sama seperti tadi, waktu kita terima Yesus, ya gak terima tok, gak ngomong tok, tapi harus terpancar dari kehidupan kita, saudara. Sampai tugasnya selesai di dalam kehidupan kekal. Loh, sebelum kita mendapatkan kehidupan kekal atau iman yang on the top ini, saudara, kehidupan kekal, ada proses yang kita harus jalani. Bagaimana kita bekerja, hidup kita benar-benar di dalam Tuhan, saudara. Kita buka di Markus 5, saudara. Kita buka di Markus 5 ayat 25 sampai 34, saudara. Saudara, ini adalah salah satu contoh iman, saudara, yang akhirnya apa yang diimani itu terjadi di dalam kehidupannya. Saudara ngerti tentang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, saudara. Dia ini punya iman supaya sembuh, tapi enggak sembuh-sembuh. Nah ini loh, waktu kita punya iman, sesuatu iman, saya kasih contoh, waktu kita lagi beriman sesuatu yang besar dalam kehidupan kita enggak bisa, aku pengen jadi seperti ini, terus ujuk-ujuk jadi, enggak, saudara. Tapi kita harus, nah ini loh, perbuatannya ini loh, apa yang harus kita lakukan. Karena ya enggak bisa tiba-tiba kepingin jadi ini, Tuhan kasih, enggak bisa, saudara. Perjalanannya bagaimana kehidupan kita bersama dengan Tuhan, itu yang namanya proses. Iman tanpa perbuatan, nol, mati. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan waktu tidak ada alasan percaya kepada Tuhan, saudara. Nah, itu namanya perbuatan. Jadi ya bukan kita ini masuk surga karena perbuatan baik kita, no, saya enggak mau ngomong itu, saudara. Tapi kita menerima, contoh kalau kita menerima kehidupan kekal, perbuatannya apa? Ya kita harus melekat dengan Tuhan yang punya hidup kekal. Itu yang namanya perbuatan. Bukan kita berbuat baik ini terus kita masuk surga, enggak. Tapi karena kita fokus kita kepada Tuhan, hidup kita benar kepada Tuhan, akhirnya kita bisa memberkati orang lain. Itu perbuatan, saudara. Nah, wanita ini dia punya iman supaya apa? Sembuh, saudara. Kita baca ya. Ayat yang ke-25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi dia kepingin sembuh, saudara. Dia berobat kemana-mana supaya apa? Supaya sembuh. Dia itu pengennya sembuh, saudara. Ya, sembuh. Sama, waktu kita sakit, kita pengen sembuh, kita berdoa sama Tuhan. Ini juga, saudara. Dia sakit, kepingin sembuh. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, maka kata Yesus, saudara, kepada perempuan itu, hai anakku. Apa, saudara?
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini saudara. Jadi bukan sekonyong-konyong atau ujuk-ujuk perempuan ini kepingin sembuh, ternyata sembuh. Enggak saudara. Nah, kita harus belajar dari mana prosesnya atau perbuatan yang dia alami. Ini loh, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman dengan perbuatan hidup, saudara. Benar enggak? Jadi kalau perempuan ini cuma diem tok, aku pengen sembuh. Aku pengen sembuh. Tapi diem aja, bisa sembuh? Gak bisa saudara. Tapi imannya ini timbul, kalau gak diaplikasikan, gak bisa saudara. Dengan perbuatan gak bisa sembuh. Aku percaya sembuh, tapi aku diem tok. Saya diem tok, gak bisa saudara. Tapi kalau perempuan ini dia punya iman sembuh, ayat yang ke-27 saudara, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini saudara, ini berbicara tentang gini, perbuatanmu untuk menuju iman itu apa? Wanita ini mendengar tentang Yesus. Setelah dia mendengar tentang Yesus, ada iman yang timbul saudara. Dan tiba-tiba iman percayanya timbul. Itu berbicara tentang bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Itu saudara, itu salah satu perbuatan saudara. Perbuatan kita, jadi jangan on the top dulu, tapi lihat perbuatan kita. Apakah kita melekat dengan Yesus? Karena gini, waktu engkau susah, engkau ketemu Yesus, ada pengharapan yang baru. Ada kelegaan, ada percaya, benar enggak? Loh itu loh. Waktu kita melekat sama Tuhan, setiap hari sama seperti visi kita 1 jam berdoa, 1 hari minimal. Waktu kita terus datang sama Tuhan, iman kita ini semakin naik saudara, semakin naik. Kita tetap percaya. Kadang ada saudara, lagi banyak masalah, akhirnya datang suatu ibadah, dilawat, semangat lagi. Tiba-tiba 1-2 hari kemudian lemes lagi. Hari yang ketiga, berapa hari kemudian datang lagi ke ibadah, kuat lagi. Jadi pernah kan saudara ngalami seperti itu. Jadi intinya gini, sebenarnya waktu engkau ketemu Yesus, engkau tidak khawatir lagi dengan hidupmu. Betul enggak? Ada iman tiba-tiba. Walaupun masalahmu banyak, tapi waktu engkau ketemu Yesus, imanmu tetap naik. Karena aku percaya sama Tuhan. Aku percaya sama Tuhan. Itu salah satu perbuatan. Jadi keintiman ini membuat iman kita ini tetap naik saudara. Tetap percaya walaupun belum lihat. Setiap hari harus seperti itu. Makanya kenapa setiap hari kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Supaya apa? Kita ini enggak takut. Kita ini enggak khawatir. Kita ini tidak bimbang. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Sama, waktu perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, Yesus bisa menyembuhkan. Imannya bangkit dan dia, nah itu saudara. Kita tahu Yesus itu penolong kita. Yesus itu segalanya buat kita saudara. Makanya kalau kita tahu seperti itu ya, punyailah keintiman dengan Tuhan. Itu salah satu perbuatan kita tuh, iman dengan perbuatan. Jadi jangan ditinggalkan perbuatannya, terus kita bilang iman. Enggak saudara, iman itu bisa naik waktu kita melekat dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan saudara. Saya ulangi, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka, ini saudara, ada perbuatan lagi yang dilakukan oleh wanita ini. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang saudara. Jadi bayangkan saudara, kalau orang lagi, Yesus itu lagi di tengah, dikerumuni orang banyak. Bayangkan saudara. Terus kamu di belakang saudara, wanita ini dari belakang. Dia tuh nerobos kerumunan itu saudara. Itu enggak gampang tuh, itu sulit tuh saudara.
Dia harus terobos, mungkin disikut kanan kiri, ditendang atau apa. Karena apa? Orang banyak pun kepingin lihat Yesus. Dia terobos. Ini loh, salah satu perbuatan perempuan ini. Dia tidak peduli dengan yang di depan. Kesulitan apapun yang di depan, dia tetap terobos. Ini salah satu perbuatan, saudara. Sama seperti kita. Waktu kondisi terjepit sekalipun, kita bisa enggak tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap hidup kita ini benar. Ini saudara yang betul. Jadi bagaimana iman itu bisa terjadi, saudara? Kalau kita cuma diem doang, terus kita menghadapi masalah, terus kedagingan kita yang muncul, terus saudara mau ngomong tentang iman dari mana, saudara? Iman itu harus disertai dengan perbuatan kita. Jadi disertai oleh apa? Kelakuan kita, saudara. Bagaimana karakter kita sesuai dengan firman atau enggak, saudara. Jadi jangan ngomong firman, jangan ngomong tentang iman, tapi maaf, hidupmu enggak karu-karuan. Tidak bisa. Wanita ini, dia terobos begitu banyak orang, saudara. Ya memang sakit, mungkin disikut, mungkin dipukul, sakit, tapi dia tetap mau maju. Ini loh, saudara. Di proses bagaimanapun hidup kita, saudara, gimana kita tetap harus maju sama Tuhan. Sesakit-sakitnya hatimu, ya jangan daging yang dikeluarkan, tapi rohaninya, saudara. Kita pengen diberkati sama Tuhan. Tuhan, aku pengen diberkati, tapi kita sama Tuhan aja ogah-ogahan. Doa males, pelayanan males, ngomongnya gak karu-karuan. Tidak bisa, saudara. Proses itu pasti dialami oleh orang hidup, saudara. Tapi badai kanan kiri menghancurkan kiri, kita tetap harus maju. Rohani harus nomor satu. Jangan dibuang rohaninya, emosi didulukan. Gak bisa. Kita harus bertobat, saudara. Akhirnya wanita ini terobos, saudara. Sambil beriman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Waktu wanita ini pegang jubahnya, wanita itu sembuh, saudara. Ini loh, saudara. Waktu engkau kepingin ngalami kesembuhan, kau berharapnya sama siapa? Tuhan. Tapi di dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau tidak melekat dengan Tuhan, atau masalah sedikit aja sudah bledos, saudara. Nah itu nggak bisa dibilang seperti itu. Saya mau kasih tahu, jangan kita main-main, saudara. Hari-hari ini Tuhan sudah mau datang kedua kali, jangan pernah main-main. Sekalipun engkau malu pun, engkau harus tetap fight dengan Tuhan. Diopok-opok harus fight. Disakiti ya apa, harus tetap fight. Sudahlah, tutup telinga kita, pandang wajah Tuhan. Ya ini, akhirnya sembuh. Dan Tuhan ngomong apa? Di ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu. Saudara, bukan hai anakku, aku menyembuhkanmu. Enggak, saudara. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Sama seperti keselamatan. Kita punya iman sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, tapi hidup kita enggak benar, bohong, saudara. Tapi waktu kita ngomong percaya kepada Tuhan, Yesus Tuhanku yang ada di dalam hidupku, ya hidupku ini harus punya yang namanya perbuatan-perbuatan yang tertuju kepada Tuhan. Melekat bagaimana karakter kita, hidup kita.
Itu harus selaras sejalan, saudara. Gak bisa ngomong Yesus tapi urepe setan. Nah iso, saudara. Ngomong firman tapi masih dosa. Saya gak ngomong masalah dosa. Kalau dosa yang saudara mencuri, berzina itu yang kelihatan. Tapi hatimu gak sejalan dengan Tuhan, itu sudah berdosa. Waktu hati kita pahit, orang lain gak tahu pahit, itu sudah berdosa, saudara. Jangan pernah menilai orang lain, maksudnya melihat orang lain. Oh karena itu, enggak saudara. Semua itu balik kepada diri kita sendiri. Kalau orang lain pancing kita dan kita katut, bahasa Jawa katut, salah dewi, bener enggak? Bukan enggak adil, iya bener. Waktu orang lain berdosa dan kita ikut-ikutan berdosa, ya salahnya sendiri, jangan salahkan orang lain. Bagaimana perbuatan kita ini tetap selaras dengan Tuhan, itu yang penting saudara. Imanmu telah menyelamatkan, kita ngomong tok, enggak melakukan, nol. Ya, saya enggak panjang-panjang firmannya, tapi ini penting saudara. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati saudara. Kosong, tidak ada artinya. Jadi tunjukkan perbuatan kita sesuai dan selaras dengan jalan Tuhan. Tuhan sudah mau datang kedua kali, cukup singkat saudara. Dengan tanda yang macam-macam, dengan pandemi seperti ini, itu salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Bagaimana kita responi? Kita tidak perlu fokus sih dengan bingung Tuhan kapan datang. Tuhan nanti kalau mau datang pasti datang. Jangan pernah fokus dengan itunya, tapi fokus dengan diri kita ini kepada Tuhan. Jalani sesuai dengan apa yang engkau dipercayakan Tuhan. Nanti itu namanya berjaga-jaga. Jadi ya wis, jalan aja biasa. Yang penting kita dalam tracknya Tuhan. Jangan serong ke kanan atau serong ke kiri, lurus saja. Jangan hitam atau kalau hitam ya hitam, putih-putih, jangan abu-abu. Harus putih, harus kudus ya kudus, ada dicampur kanan kiri. Gak bisa saudara. Waktu Tuhan sangat singkat, tetap berjaga-jaga saudara. Waktu engkau berharap sama Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan. Mazmur 121 ayat 3 saudara. Ini di roti perjamuan, luar biasa saudara. Waktu kita berharap sama Tuhan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Itu Tuhan saudara. Waktu kita on the track-nya Tuhan, di dalam track-nya Tuhan akan jagai kita supaya kita enggak akan jatuh saudara. Ya, itu yang firman yang bisa saya bagikan. Kita akan perjamuan kudus saudara hari ini. Saudara bisa persiapkan di rumah kalau enggak ada roti yang biasanya di gereja ya pakai roti biasa sama air boleh saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Saat ini kami mau terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Suci kuduskan setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Ini memang roti dan anggur biasa, tapi kami punya iman dan percaya bahwa ini adalah tubuh-Mu dan ini adalah darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, mari kita sembah saudara. Haleluya, kami menyembah. Oh, haleluya, sebab Engkau Tuhan yang baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sendiri. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Shikiara la bara la bara la bara la bara la bayase. Hidara la bayashakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Hira la bara la bara la bara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Batakara la bara la bara la baya shikara la bara 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 la bara. Mari kita angkat tinggi roti saudara di atas kepala kita. Shikapara la bara la bara la bara la. Hinamaya shande hira bara 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 bara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan anggur, kita angkat tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan
akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa taruh. Mari kita sembah beberapa menit ke depan, saudara. Shikata karala barala barala barala. Haleluya. Shikabarala barala 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 barala. Sebab Engkau Bapa kami, Engkau Bapa kami Tuhan. Haleluya. Oh kina namanya syakaralaba. Terima kasih, terima kasih. Sebab Engkau Tuhan yang besar, sebab Engkau Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Oh, biar kuasa Tuhan itu bekerja. Haleluya. Shikarala barala 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 barala. Biar Kau yang menyertai setiap kami Tuhan. Biar Kau yang menjagai setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh kirala barala 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 barala. Kira patakara la bala la baya syara la bala 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 syara la bala 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 sikara la bala 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 bala. Haleluya. Oh syikara la bala bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami ini punya iman kepada Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami, seberapa besar masalah yang kami hadapi Tuhan, biar kami ini tetap percaya, biar kami ini tetap setia dengan Engkau Tuhan. Sampai waktumu Engkau menjemput setiap kami Tuhan, dan Engkau mengangkat setiap kami Tuhan. Kami tidak mau tertinggal Tuhan. Tuhan, tolong kami Roh Kudus, kami enggak mampu tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang mereka alami Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru terus setiap hari Tuhan. Ada kekuatan baru, ada pengharapan yang baru yang Kau berikan atas setiap mereka Tuhan. Biar berkat Tuhan itu melimpah atas kehidupan mereka. Tidak pernah kekurangan Tuhan, bahkan berlebih. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, setiap hari kita akan ada makan gratis di sini. Nanti alamat kita ada di bawah JKI Kemah Pertemuan. Saudara bisa datang setiap hari jam 8 sampai jam 4. Nanti juga hari Minggu juga ada di sini. Kita bagikan makan juga dari jam 3 saudara sampai jam setengah 6. Saudara bisa datang ke tempat ini dan kita akan memberikan dibungkus dan bisa dibawa pulang saudara. Ya, itu aja untuk hari ini. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Mari kita buka kedua belah tangan kita, saudara, kita terima berkat. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, itu yang menyertai kehidupanmu, yang menyertai keluargamu, yang menyertai pekerjaanmu, studimu, dan apapun yang kau lakukan, Tuhan sertai. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.